Pernah nggak sih Anda ngebayangin gimana caranya ngajarin konsep sosiologi yang lumayan berat ke anak umur 10 tahun? Nah, selamat datang di sesi eksplorasi materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah habis-habisan sebuah cetak biru, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, atau RPP, yang berdurasi 70 menit. Targetnya, ngajarin anak kelas 4 SD tentang betapa kompleksnya interaksi sosial. Dan jujur aja, cara RPP ini menstrukturkan informasinya tuh benar-benar jenius banget. Langsung aja kita mulai ya. Sama kayak guru yang pakai pertanyaan ini di awal banget buat mancing perhatian siswanya, saya juga pengen Anda mikirin hal ini bentar. Kenapa sih interaksi antar manusia itu pada dasarnya mutlak dibutuhin? Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi buat buka kelas loh. Ini justru inti dari semuanya. Guru pakai pertanyaan ini buat nyambungin hal-hal yang sering dialami siswa tiap hari, misalnya pas mereka lagi kerja kelompok, langsung ke materi akademis yang bakal dibahas. Keren kan? Nah, ini bawa kita langsung ke definisinya. Interaksi sosial itu jelas bukan cuma sekedar ngobrol bareng. Ada dua kata kunci yang lumayan berat di sini, asosiatif dan disosiatif. Artinya, anak-anak ditantang buat bisa bedain mana sih interaksi yang sifatnya menyatukan dan mana interaksi yang malah memicu perpecahan. Buat nyampai ke pemahaman itu, kita bakal ngikutin 6 langkah beruntun, mulai dari tujuan pembelajaran, masuk ke pendahuluan, lalu stimulasi dan identifikasi, lanjut ke pengumpulan data, verifikasi, sampai akhirnya penutup dan refleksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tujuan pembelajaran interaksi sosial. Coba perhatiin pembagian waktunya deh. Alokasi 70 menit ini dipetakan dengan super presisi. 10 menit buat pemanasan atau nyiapin panggungnya, 55 menit yang benar-benar padat buat kegiatan inti, dan 5 menit yang cepat di akhir buat ngebungkus semuanya. Ini tuh rasio yang pas banget buat ngejaga rentang perhatian anak kelas 4 SD biar nggak gampang bosen. Lanjut ke bagian kedua, pendahuluan dan apersepsi. Di tahap ini, guru nggak langsung nyuruh anak-anak buka buku teks dan ngapalin fakta, nggak gitu mainnya. Mereka ngelakuin langkah pembuka yang krusial banget, mulai dari nyapa, ngecek kehadiran, sampai ngatur tempat duduk kelompok. Tujuannya apa? Ya buat ngebangun mood dan iklim belajar yang asyik. Yang menarik, guru langsung belak-belakan soal penilaian. Siswa udah dikasih tahu dari menit pertama kalau mereka bakal dinilai dari cara mereka observasi, diskusi, dan presentasi. Ini otomatis langsung aktifin insting keterampilan mereka. Sekarang kita masuk ke porsi terbesarnya di bagian ketiga, stimulasi dan identifikasi. Disinilah model pembelajaran saintifik 5M beraksi. Buat yang belum familiar, ini tuh metode terstruktur yang nuntun siswa dari sekedar ngamatin hal dasar sampai bisa ngelakuin analisis kompleks. Tahapannya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan akhirnya mengomunikasikan. Mari kita lihat gimana dua langkah pertama ini dieksekusi di kelas. Kalau kita perhatiin, ada strategi double track alias jalur ganda yang pintar banget di sini. Waktu siswa ngamatin gambar orang gotong royong atau gambar orang berantem, mereka nggak cuma lagi liatin gambar doang. Secara bersamaan, mereka lagi ngasah skill observasi, sekaligus belajar ngenalin atribut atau ciri-ciri interaksi dalam ilmu pengetahuan sosial. Terus, pas mereka mulai mikir kritis dan bikin pertanyaan, itu otomatis ngebawa mereka paham konsep kelas atau pengelompokan. Semuanya nyambung dengan mulus banget. Masuk ke tahap berikutnya, bagian keempat, pengumpulan dan pengolahan data. Inti dari tahap ini adalah siswa harus bisa ngebedain dua konsep utama ini secara nyata. Mereka bakal buka buku referensi, nginget-nginget lagi penjelasan guru, dan ngamatin lingkungan sekitar buat ngelompokin contoh-contoh di dunia nyata. Asosiatif itu buat hal-hal yang bikin akur dan nyatuin orang, kayak kerjasama. Sedangkan disosiatif buat hal-hal yang malah misahin, kayak persaingan atau konflik. Bisa nebakan paham dua sisi mata uang ini benar-benar penting banget buat anak seumur itu. Nah, di titik ini level kesulitannya mulai naik drastis. Anak-anak udah nggak cuma sekedar nyatat data aja, tapi mereka benar-benar ditantang buat nganalisis konsep. Mereka nyatat simbol dari istilah-istilah sosiologi, terus bareng-bareng sama kelompoknya, mereka ngebangun pemahaman lewat peta konsep atau tabel. Jadi mereka benar-benar merakit pengetahuannya sendiri dari nol. Luar biasa kan? Kita sampai di tahap pembuktian, yaitu bagian kelima, verifikasi dan generalisasi. Ini dia momen unjuk giginya. Guru ngasih kesempatan penuh buat anak-anak melatih skill presentasi mereka. Tapi, yang keren bukan cuma yang lagi ngomong di depan kelas. Teman-teman yang duduk dengerin juga punya tugas ngasih tanggapan yang sopan dan positif. Jadi, sambil mereka ngecek apakah hipotesis awal mereka itu benar, mereka juga lagi mempraktikkan langsung interaksi sosial yang sehat. Belajar teori sekaligus praktik langsung. Ini brilian banget. Semua proses berjam-jam tadi ujungnya ada di sini.
Generalisasi. Keterampilan presentasi digabungin sama kemampuan narik kesimpulan. Bayangin aja, anak-anak kelas 4 SD ini berhasil merangkum semua detail yang mereka pelajari jadi satu kebenaran besar tentang gimana sih masyarakat kita itu bekerja. Dan akhirnya, kita tiba di garis finish. Bagian ke-6, penutup dan refleksi. Dalam 5 menit terakhir ini, guru mastiin pelajarannya nggak cuma menguap gitu aja pas bel bunyi. Dengan ngasih PR sederhana buat nyata 3 interaksi sosial di rumah, guru secara cerdas menyulap dunia nyata jadi laboratorium sosiologi pribadi buat masing-masing anak. Nah, ini dia intisarinya. Pelajaran pamungkas yang nempel di kepala anak-anak. Mereka pada akhirnya sepakat bahwa interaksi sosial itu mutlak jalan dua arah. Dan yang paling penting, kerjasama adalah fondasi utama buat ngebangun masyarakat yang damai dan harmonis. Mereka nggak sekedar ngapalin teks dari buku loh, mereka nemuin sendiri kesimpulan filosofis ini lewat observasi, diskusi seru, dan analisis mereka sendiri. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau lempar pertanyaan yang sama persis kayak yang dikasih ke anak-anak kelas 4 itu. Di tengah rutinitas dan kehidupan Anda yang serba cepat setiap harinya, apa sih sebenarnya manfaat nyata dari sebuah kerjasama? Coba deh Anda renungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.